Nah, suara itu. Ayo, anu kitu na. Itu teh aya. Di kumaha?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Karena hari ini alhamdulillah luar biasa kita bisa bertemu sahabat Tangga Edu semua. Dan dari beragam background nih, kita punya ada Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu gurunya juga bermacam-macam. Ada Bapak Ibu guru TK, ada Bapak Ibu guru SD dan SMP. Kemudian ada Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas sekolah, dan juga ada Bapak Ibu dosen, dan ada juga adik-adik mahasiswa. Nah, ini adik-adik tercinta ya, calon-calon guru yang nanti akan mendidik tunas bangsa berikutnya. Dan juga banyak sekali ya Bapak Ibu pengelola sekolah, baik dari yayasan sekolah gitu ya. Dan banyak sekali beragam profesi yang ada pada hari ini ya. Dan kami senang sekali, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dan adik-adik. Dan kita juga bergabung ya dari berbagai wilayah, ada mulai dari wilayah WIP ya, WIB ya, Jawa dan Sumatera, kemudian ada WITA juga dari WIT ya. Jadi dari berbagai macam pulau dan provinsi, juga berbagai macam background peran. Ya, tapi satu hal yang membuat kita sama pada hari ini adalah kita semua concern pada pendidikan numerasi di Indonesia. Nah, hari ini saya berbahagia sekali dari Tangga Edu karena Bapak Ibu dan adik-adik semua sudah meluangkan waktunya yang berharga. Itu menandakan bahwa kita semua peduli atas pendidikan anak-anak Indonesia, dan dalam hal ini khususnya adalah numerasi. Dan Bapak Ibu, kenapa tema ini spesial? Karena banyak sekali keluh kesah atau sharing gitu ya, atau curcol gitu, curhatan ya Bapak Ibu guru yang bilang atau melaporkan gimana ya nilai numerasi di sekolah saya tuh masih rendah gitu ya, kemampuan anak-anak di bidang numerasi masih rendah. Mungkin bisa dilihat dari nilai AKM-nya begitu. Nah, itu menandakan bahwa pembelajarannya belum menuju dengan kompetensi numerasi gitu ya. Mungkin dia belajar prosedur, belajar formula gitu ya, belajar rumus, tapi sebenarnya esensi numerasinya belum dapat. Nah, itu yang nanti akan kita kupas ya oleh Ibu Cynthia Revina. Nah, sayangnya karena merasa wah nilai AKM-nya rendah nih gitu ya, dan kemudian sekolah itu berlomba-lomba untuk agar predikat sekolahnya bagus gitu ya, akhirnya anak-anak diarahkan belajarnya itu teaching to the test. Jadi bukan pembelajaran yang kita benahi, tetapi bagaimana menyiapkan anak-anak itu untuk sukses dalam tes. Nah, ini sebenarnya pendekatan yang kurang tepat sebenarnya, karena seharusnya asesmen itu mengukur semua pembelajaran dalam jangka panjang. Jadi bukan akhirnya mengajarkan anak sukses dalam ujian, tapi bagaimana pembelajarannya dibenahi sehingga apapun bentuk asesmennya, anak-anak kita akan survive. Mungkin itu ya Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini adalah webinar pertama yang kami lakukan di tahun 2023 di bulan Januari ini. Semoga tahun ini semakin membawa kebaikan buat kita semua. Selamat guru-guru yang baru melaksanakan ya pembelajaran di semester 2. Dan mungkin juga ini adalah tahun baru dan semester baru. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua. Oke Bapak Ibu semua. Nah, karena kami sangat menghargai waktu Bapak Ibu semua dan kami berusaha untuk menghargai teman-teman semua yang sudah hadir, jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini dalam waktu yang sangat sesuai dengan jadwal yang kita tentukan ya, supaya kita semua bisa menghargai waktu kita semua. Baik, jadi karena itu saya akan berdiskusi sebentar nih. Kita punya tamu spesial hari ini, ada beberapa tamu spesial ya. Tentunya ada pembicara kita, Ibu Cynthia Revina sudah hadir ya pada hari ini, Bu Cynthia. Dadah Bu. Tapi kita punya dua sahabat Tangga Edu yang lain yang juga spesial, yaitu ada Ibu Puri Pramudiani sudah hadir juga, dan Ibu Ayu Yuliandari. Nah, dua orang ini nih spesial nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ngobrol dulu sebentar dengan Bu Puri dan Bu Ayu ya. Pertama Bu Puri dulu nih mungkin ya.
Bu Puri ini adalah dosen prodi PGSD di Universitas UHAMKA ya, Ibu Puri ya. Selamat siang Bu Puri, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Farah, Alhamdulillah bisa jumpa lagi ya. Iya, secara jumpa virtual. lagi ya. Sehat-sehat ya. Ya, Alhamdulillah nih, terima kasih atas undangannya. Wah, luar biasa, ini di luar ekspektasi, ternyata banyak sekali nih pesertanya tadi ya dari berbagai kalangan nih. Terima kasih. Betul, iya. Jadi kita ini antara generasi milenial dan generasi yang sekarang. Supaya kita berkumpul semua ya. Tujuannya satu dalam bidang numerasi. Dan juga dari segi lokasi juga kita ini berbeda ya Mbak Bu Puri ada di Jakarta, Bu Ayu ada di Solo, ya. Saya kebetulan juga di Jakarta dan Bu Azizah ya yang menemani kita dari Tangga Edu. Kemudian Bu Cynthia jauh ya. Bu Cynthia ada di Belanda ya. Oke, kita mulai dulu dengan Bu Puri nih. Bu Puri ini sebagai dosen PGSD, tentu berkecimpung di dunia pendidikan SD dan menyiapkan generasi muda sebagai guru-guru yang mumpuni untuk di SD ya, spesifik SD karena PGSD kebetulan ya prodinya. Nah, Bu Puri berkaitan dengan numerasi ini Bu Puri, biasanya apa sih yang perlu dikembangkan atau dimiliki oleh guru-guru SD atau calon guru SD dalam hal ini untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di real ya, real nyata berkaitan dengan numerasi. Silakan Bu Puri. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu diperkenalkan lagi ya tadi. Ini terkait dengan pertanyaan dari Mbak Farah tadi ya, memang keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Ini kebetulan sekarang saya sedang melakukan penelitian disertasi saya ini terkait dengan keterampilan guru dalam mengobservasi siswa atau istilahnya teachers noticing skill dan keterampilan guru dalam merefleksikan pembelajaran. Teachers reflective skill itu bagian dari disertasi saya Mbak Farah. Kalau Bu Cynthia sudah lama ini menyandang gelar doktornya, kalau saya ini sedang dalam proses, dan kedua istilah ini saya rumuskan berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber kita hari ini nih, Ibu Cynthia Revina, yang mana dari hasil kajian yang dilakukan memang terkadang kita ya selama ini ya kalau di guru-guru sendiri gitu ya, kalau saya mengikuti atau menyelenggarakan beberapa pelatihan pendidikan ini, fokusnya kepada hal-hal yang besar gitu, bagaimana kemampuan pedagogiknya, bagaimana kemampuan mengajarnya, model-model apa yang dikembangkan, metode yang dikembangkan, namun terkadang kita sendiri lupa gitu untuk hal-hal yang mendasar. Nah, berdasarkan diskusi dengan Bu Cynthia Revina beberapa bulan yang lalu ya, kita bertemu secara langsung ini ya, jadi Bu Cynthia ini panjang ya nanti ceritanya ya kalau sampai kepada menemukan dua istilah tadi, namun kita sepakat bahwa kita coba ini ya dalam penelitian saya ini dua keterampilan tadi yang kita akan coba kaji di dalam khususnya dalam pelatihan guru maupun di dalam pembelajaran di mahasiswa atau calon guru. Kebetulan saya tadi memang mengajar di PGSD, namun konsentrasinya di matematika di sekolah dasar. Nah, terkait dengan numerasi itu sendiri, Mbak Farah, ini saya panggilnya Mbak ya, karena masih muda. Terkait dengan numerasi sendiri itu ya memang berdasarkan pengalaman selama ini kalau di mahasiswa ya calon guru ini beberapa saya bawa pasukan, ini mohon izin mahasiswa saya share ini kegiatannya bagus, jadi ya saya minta untuk ikut serta gitu ya, dan termasuk yang saya wajibkan ini yang mahasiswa bimbingan skripsi saya, karena ini beberapa ada yang mengajukan judul kemarin karena memang mau seminar proposal, kebanyakan mengajukan tentang kemampuan berhitung, kemampuan jadi istilahnya matematika itu diasumsikan dengan angka-angka saja atau rumus-rumus saja. Ketika anak-anak bisa mengerjakan matematika dengan menggunakan rumus tertentu, oh berarti dia paham. Padahal kan luas sekali ya istilah dari atau pengertian makna dari numerasi itu sendiri. Itu kalau yang berdasarkan pengalaman, sehingga kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana tentang literasi numerasi ini, maka diwajibkan ikut kata saya pada kegiatan hari ini ya. Itu untuk yang calon guru ya, untuk mahasiswa-mahasiswa PGSD ini yang kebetulan hari ini ikut. Dan kalau berdasarkan kajian dengan guru-guru mitra, kebetulan saya mempunyai guru-guru mitra yang memang menjadi mitra penelitian saya kali ini. Berdasarkan penelitian saya itu memang para guru kebanyakan sudah
paham ya, sudah mengerti gitu ya bagaimana mengembangkan konsepnya, apa itu numerasi, literasi numerasi kan memang dua istilah yang memang selalu digaungkan oleh Kemendikbud sekarang ya, kepentingan apa hal-hal yang penting sekarang dalam era abad pembelajaran 21 ini adalah literasi numerasi. Namun selama ini yang dikeluhkan oleh guru-guru ini terutama yang menjadi mitra saya adalah bagaimana mengembangkan konteks yang bermakna untuk, siswa itu yang menjadi kesulitan guru-guru saat ini. Jadi memang, 2 hal itu tadi yang menjadi hal utama gitu ya dalam, terutama dalam pembelajaran abad 21 itu. Itu mungkin Mbak Farah yang, bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Dan ini mungkin nanti Oke. akan banyak sharing juga dari banyak guru-guru juga ya di sini saya insya Allah Ya. standby nanti ya, jadi ingin belajar juga dari Bapak Ibu guru di sini. Baik, terima Ya. kasih banyak Bu Puri atas sharingnya ya. Jadi memang kemampuan jadi di mahasiswa pun gitu ya, PGSD maupun guru-guru itu masih melihat matematika sebagai sebuah hitung-hitungan, hanya sebatas Ya, ya. yang Ya, gitu. memang itu bagian dari matematika, Ya. tapi masih sebatas itu. Kemudian punya tantangan juga bagaimana membuat itu kontekstual ya, menjadikan itu kontekstual ya. Terima kasih banyak Bu Puri dan sukses untuk disertasinya ya. Ya, Bu Puri nanti jadi, masih standby ya. ya sedikit mungkin menambahkan juga ini Mbak Farah tadi karena apa namanya, sebelum masuk ke narasumbernya ya, Ya. saya mengenal Mbak Cynthia ini dari zaman S2 dulu ya, Mm. 12 tahun yang lalu, jadi ketahuan ya usia kita berapa. Nah, karena memang, apa, hari ini juga yang akan dibahas tentang bedah buku ya, kalau tidak salah ya Mbak Ya, Farah, karena betul. memang saya bilang Sinta ini selain sahabat juga guru saya, jadi spesial saya ini udah dapat bukunya ini Mbak Farah ya, Ya. dan sudah saya baca ini dan saya rekomendasi karena buku numerasi ini ditulis oleh Cynthia Revina ini memberikan pencerahan bagi saya khususnya ya dalam memahami apa itu numerasi dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa numerasi itu kan tadi menjadi apa salah satu aspek dalam pembelajaran abad 21. Jadi banyak di sini contoh-contoh soal yang mana mungkin nanti teman-teman di sini sama dengan saya ketika membaca tiap halaman per halaman itu akan berkata, "Oh iya ya. Oh iya ya, ternyata seperti ini yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan." Bahkan di sini ada contoh-contoh konteks palsu yang tadi saya katakan bahwa guru-guru bisa paham mengembangkan konteks, tapi kadang tidak menyadari bahwa masa iya, seorang orang tua misal memberikan konteks, orang tua membelikan balon untuk anaknya dalam jumlah banyak. Nah ini, di sini banyak sajian contoh-contoh yang menarik gitu, terutama ini ya untuk, para mahasiswa dan calon-calon guru. Itu mungkin yang saya sampaikan. Sukses untuk, Bu Cynthia dan juga buku ini sangat rekomendasi. Oke, terima kasih banyak Bu Puri. Ya, kebetulan Bu Cynthia juga penulis buku ya untuk pembelajaran numerasi di sekolah dasar dan itu yang akan kita kupas. Mungkin tidak semua ya, tapi sebagian pentingnya ya untuk memiliki buku itu untuk bagian dari buku itu karena waktu kita singkat gitu. Jadi kalau membedah semuanya mungkin tidak mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Bu Puri, sukses selalu dan saya akan berpindah nih kepada Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah guru ya, matematika khusus matematika ya memang Bu Ayu ya. Ya. Matematika baik untuk level SD maupun level SMP, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal ya. Nah, kalau Bu Ayu melihat sendiri ya, pasti kan sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, dengan siswa gitu. Sebenarnya apa sih titik yang menjadi kelemahan ketika baik di anak-anak maupun gurunya ya, mengakomodir itu ya, terkait dengan pembelajaran numerasi. Ya, baik, terima kasih Bu Farah. Menurut pengalaman saya sebagai guru yang sedang dan pernah mengajar di level SD dan SMP, memang titik kelemahan dari siswa biasanya umumnya adalah kebanyakan itu adalah di menalar ya Bu Farah ya, bagian untuk mengartikan soal gitu, mengartikan soal dari soal cerita gitu ke dalam bentuk matematika seperti itu. Jadi anak yang pandai berhitung, anak yang jago berhitung belum tentu terkadang ketika ketemu soal cerita dia akan bisa langsung mengerjakan atau mengartikan soal itu langsung seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Puri tadi, konteks bermakna ya, konteks bermakna ini memang
penting disampaikan guru untuk ke anak-anaknya gitu. Jadi ketika anak bisa menangkap arti dari cerita dari soal dari yang diberikan oleh guru itu yang penting gitu. Dan saya di sini belajar ya seperti tadi ya, konteks palsu gitu. Ternyata mungkin selama ini mungkin saya ataupun guru yang lainnya juga pernah ketika mengajar mikirnya kayak konteksnya udah tepat nih yang kita gunakan seperti itu ya. Seperti apakah tadi yang dicontohkan oleh Bu Puri, seorang ibu membelikan anak balon dengan jumlah banyak gitu. Kita menganggap bahwa itu sepertinya kayaknya udah sudah konteks sehari-hari ya yang mungkin dikenal siswa. Tapi ternyata ketika itu disampaikan berlebihan, itu menjadi sebuah konteks palsu mungkin ya, sehingga anak-anak yang belum pernah atau mungkin anak-anak yang tidak pernah dibelikan oleh orang tuanya sebanyak itu, dia sulit untuk membayangkan hal tersebut seperti itu. Jadi titik lemah dari yang dari pembelajaran matematika dari pengalaman saya itu mungkin di konteksnya ya Bu Farah ya, mengartikan konteks itu sendiri gitu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ayu ya, luar biasa nih penjelasannya. Ini real dari pengalaman sendiri ya. Ada hal yang menarik bahwa jago berhitung belum tentu kompeten dalam hal numerasi gitu ya. Iya, kurang lebih jago seperti itu. berhitung belum tentu dia bisa memecahkan masalah ya dalam konteks tadi misalnya contohnya soal cerita atau konteks gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan dibedah langsung ya. Jadi numerasi bedanya apa sih dengan berhitung gitu ya. Nah, kemudian tadi konteks yang saya highlight adalah konteks ya, bahwa kadang-kadang kita merasa sudah memberikan konteks tapi sebenarnya konteks palsu. Nah, ini kayaknya menarik nih kata-kata konteks palsu ya. Jadi nanti juga mungkin akan dibahas ya apa sih konteks palsu gitu, apa bedanya dengan yang kontekstual. Jadi tidak semua kontekstual itu benar ya. Ada yang betul nih. Ini yang pastinya nih apa nih ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak Bu Puri, Bu Ayu. Sebenarnya disuarakan Bu Puri dan Bu Ayu ini adalah suara juga yang banyak kami dengar dari Bapak Ibu guru yang lain gitu. Jadi ini representasinya sebenarnya ya. Bu Puri dengan mahasiswa maupun dengan guru binaan gitu. Kemudian Bu Ayu memang sebagai guru dan melihat ke anak-anak. Jadi ini hal-hal yang memang sering didengar gitu ya, hal-hal ini sehingga kami melihatnya memang perlu kita mendiskusikan lebih lanjut gitu, bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita tentang numerasi itu, baru kita bisa melaksanakan dengan hal-hal yang mungkin kadang-kadang sederhana gitu ya, Bu, tadi seperti Bu Puri, Bu Ayu, tapi kalau benar maka hasilnya akan luar biasa. Baik, nah sekarang kita langsung masuk nih. Oh, tadi ada yang pertanyaan, gimana cara dapat bukunya? Udah ada berapa pertanyaan ya? Ibu-ibu suruh mundur aku. Belum mulai udah langsung banyak yang tertarik ya. Apalagi kalau udah baca bukunya Mbak Farah. Wah, ya Bu Puri curang udah dapat duluan nih ya. Gitu. Aja betah baca bukunya. Oke, Bapak Ibu semua, nanti hari ini mungkin kita sekaligus dengan launching buku pembelajaran numerasi di SD yang akan kita bahas ya pada hari ini. Nanti informasinya akan kita sampaikan kemudian, termasuk Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ada beberapa pertanyaan ke kami, kita bisa minta sertifikat nggak? Bisa dapat sertifikat nggak? Silahkan yang memang membutuhkan sertifikat, nanti juga akan ada linknya yang bisa diisi. Nanti kita akan informasikan di akhir acara. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Puri dan Bu Ayu. Sekarang mungkin kita akan langsung undang pembicara kita hari ini ya, Ibu Cynthia. Bu Cynthia sudah hadir ya. Bu Cynthia. Halo, Mbak Cynthia, jam berapa Mbak di sana? Di sini 10 menit ke jam 8, jadi masih kebetulan musimnya lagi musim dingin, jadi matahari nanti baru ada sekitar jam 9. Ini jadi masih gelap ya, masih subuh ya kalau bahasa kita. Masih subuh di sana jam 8. Nih Bu Cynthia kebetulan masih di Belanda karena beliau saat ini bertugas di Belanda. Terima kasih ya Bu Cynthia sudah hadir pada pagi hari ini, pagi hari di sana ya. Terima dengan kasih senang hati Mbak. Saya juga terima kasih Bu Puri, Bu Ayu, juga Angga Edu, Mbak Farah, dan semua kru hari ini sudah begitu semangat, dan Bapak Ibu peserta webinar hari ini tentunya juga yang semangatnya di hari Jumat ini ya, sudah akhir minggu tapi tetap punya semangat yang tinggi gitu untuk mengikuti webinar. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Bu Cynthia. Sebelum kita lanjut ya, Bu Cynthia nanti akan menyampaikan materinya pada hari ini yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana pembelajaran numerasi, bagaimana memulainya gitu. Nanti juga dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan pertanyaan atau tanggapan, mumpung Bu Cynthia-nya bisa hadir pada hari ini ya. Jadinya langsung gitu ya, langsung pada penulis buku dan juga praktisi numerasi. Nah, sebelumnya saya share dulu CV singkat dari Bu Cynthia ya. Nah, Bu Cynthia ini memang hidupnya seputar dengan matematika dan numerasi. artinya jadi tidak diragukan lagi ya. Jadi dari S1, S2, S3 memang fokus pada pendidikan ya, pendidikan matematika dan pendidikan matematika. Jadi S1-nya beliau tamatkan di Universitas Negeri Jakarta untuk major pendidikan matematika, kemudian S2-nya di International Program in Mathematics Education, lagi-lagi matematika education ya, pendidikan matematika dari Prudential. Nah, saya takut salah nih. Institute ya, Utrecht Prudential Institute, ya. Ini yang bareng Bu Puri ini. Oh, bareng Bu Puri. Iya. Oke, jadi di Belanda kan ya, Bu Cynthia ya. Kemudian dan di Universitas Sriwijaya. Nah, kemudian S3-nya diselesaikan di The University of Hong Kong dan masih juga dengan Faculty of Education ya, Mathematical Education, pendidikan matematika. Dan Bu Cynthia ini jadi dalam pendidikannya juga berkesempatan ya untuk memang belajar langsung dari praktisi-praktisi matematika di negara-negara tersebut ya, di Belanda dan di Hong Kong dalam pembelajaran matematik di kelas. Nah, kemudian untuk pengalaman pekerjaannya, beliau adalah pernah menjadi dosen di BINUS, kemudian juga pernah menjadi dosen di Atmajaya, lalu juga asisten peneliti ya di University of Hong Kong untuk Faculty of Education, kemudian juga cukup lama ya Mbak di RISE Semeru Research Institute sebagai peneliti, dan sekarang juga sebagai peneliti di Belanda, kembali lagi ke Belanda ya, di Eindhoven School of Education, Eindhoven University of Technology. Jadi memang beliau fokusnya memang di pendidikan, dan salah satunya adalah di bidang matematika untuk penelitiannya ya, Bu Cynthia ya. Kemudian boleh next selanjutnya. Saat ini beliau adalah salah satu master trainer di Tangga Edu, terutama untuk bidang numerasi, dan juga co-founder Sekolah Edukasi Consulting, dan penulis buku serta pembicara di forum ilmiah. Jadi memang Bu Cynthia ini tepat kalau bicara pada hari ini karena memang banyak fokusnya terkait dengan numerasi, dan alhamdulillah juga beliau menuliskan buku yang nanti akan bermanfaat sekali buat kita semua ya, dan sebagian akan dibahas di dalam webinar pada kali ini. Silakan Bu Cynthia. Ya, ini terima kasih atas perkenalan yang hangat gitu ya dari dari Mbak Farah. Jadi sebetulnya kalau dibilang pendidikan dan pekerjaan saya ini selalu berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Itu memang benar. Jadi ibu saya sendiri, beliau sudah almarhumah, ibu saya itu guru SD juga. Jadi saya mencintai pendidikan itu memang sudah dari lahir gitu ya, karena ibu saya sendiri adalah guru SD. Beliau dari dulu seringkali kalau waktu saya sudah SMA gitu ya, kalau ada pelajaran yang agak sulit, Kak, bisa ke sekolah nggak gitu bantuin tutorial, karena matematika itu udah semuanya sudah maklum gitu ya, memang di SD ini mata pelajaran yang mungkin guru-guru sendiri tidak dipersiapkan untuk spesialisasinya di matematika begitu. Mungkin kalau untuk guru SMP, guru SMA seperti saya dulu di UNJ, memang Bu Ayu juga kita sama-sama alumni gitu ya, Bu Ayu dan saya. Alumninya sama, itu kita dipersiapkan untuk memang hanya mengajar matematika. Tapi di SD, seperti Bu Puri tadi sampaikan, ini mungkin agak blur, karena belajarnya banyak sekali, harus bisa mengajar PPKN, sejarah misalnya ya, di IPS, harus bisa mengajar bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS sama bagusnya, begitu. Padahal di SD, adalah dasar matematika di SD itu matematika yang sangat dasar. Kalau di SD-nya kurang-kurang bagus begitu fondasinya, ke SMP ke SMA sebetulnya guru-guru yang akan melanjutkan juga akan kesulitan. Jadi
mengapa saya tertarik di pembelajaran numerasi khususnya di SD. Saya juga tentunya tertarik di pembelajaran SMP dan SMA, tetapi kenapa concern-nya begitu besar di SD? Karena tadi yang saya sampaikan memang ini menjadi dasar dari kelanjutan begitu, Mbak Farah, dari perkembangan kemampuan anak-anak di seterusnya begitu ya, di level seterusnya. Nah, tanpa menunggu lagi mungkin saya akan share screen. Ya, Ini walaupun tema kita seperti Bu Puri, Bu Ayu tadi sampaikan, kita mau sambil bedah buku, tapi mungkin saya akan kasih overview dulu sebetulnya pembelajaran numerasi itu seperti apa. Mungkin dengar sana, dengar sini begitu ya, berbagai macam perbedaan pandangan terhadap numerasi itu seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Mungkin di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, tadi Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan adik-adik mahasiswa juga mungkin perlu sedikit klarifikasi gitu, sebetulnya apa sih pembelajaran numerasi dan bagaimana kita bisa memulai. Saya akan izin share screen. Ya, jadi temanya adalah pembelajaran numerasi, bagaimana sih memulainya. Tadi yang dikhawatirkan oleh Mbak Farah adalah ini teaching to the test, jadi hanya memperhatikan assessment-nya apa, karena assessment-nya berubah, ini yang drill-nya gitu ya, drill kepada tesnya juga berubah, padahal bukan itu yang diharapkan. Nah, saya akan memulai dengan gambar ini. Saya senang sekali dengan gambar ini. Ini adalah sebuah konteks, anak-anak mau pergi study tour gitu ya, dan harus dibagi ke dalam bus gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang kemampuan berhitung, kalau kemampuan berhitung saja misalnya saya memberikan soal, berapa sih 162 begitu dibagi 6, atau 162 dibagi 25. Itu kan kemampuan berhitung ya, tanpa konteks, soalnya hanya soal angka begitu. Sekarang anak-anak mungkin kalau saya jadi anak SD, siswa SD, kemudian mendapatkan soal berhitung seperti tadi, saya akan langsung terpikir menggunakan, kalau dulu saya menyebutnya adalah teknik bagi kurung. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang sekolahnya zaman saya, atau mungkin adik-adik mahasiswa sekarang menggunakan istilah yang berbeda, tapi metode bagi kurung ini saya rasa cukup umum di Indonesia. Lalu kita akan mulai bilang 162 dibagi 6 misalnya, akan mulai dari 16 gitu ya. Padahal itu bukan 16, itu 162. Nah, itu kesalahan pertama, kita sudah salah konsep gitu ya. Dari place value gitu sudah salah, jadi nilai tempatnya saja sudah salah. Kita men-treat itu sebagai angka 16 dulu dibagi 6 gitu, dan seterusnya. Belum lagi nanti hasilnya ini ada sisa, hasilnya ada sisa. Kalau 162 dibagi 6 hasilnya misalnya 25 dan seterusnya, 25, sekian, itu nanti apa maknanya? Sebaliknya kalau misalnya angka yang digunakan tadi 162 dibagi 25, 16 nggak bisa nih dibagi 25 gitu ya. Baru langsung jadi 162. Tapi susah karena 3 angka. Nah, trik-trik yang diberikan semacam ini ke anak-anak itu sebetulnya tidak membantu mereka untuk memahami ini saya sedang apa gitu ya. Nggak make sense, tidak membuat mereka berpikir kritis, ini saya sebetulnya ngerti nggak sih yang saya lakukan gitu. Nah, sebetulnya concern dalam pembelajaran numerasi itu harus dimulai dari situ. Apakah saya sebagai guru mengerti apa yang saya ajarkan ke anak, dan apakah anak saya mengerti apa yang dikerjakannya. Jadi sebetulnya rohnya begitu ya, Bapak Ibu semua, pembelajaran numerasi itu ke arah sana. Jadi memahamkan apa yang harusnya dipahami saat mengerjakan matematika. Nah, jadi belajar numerasi apa bedanya dengan belajar berhitung? Kalau tadi kembali lagi ke konteks 162, saya pakai angka yang sama. Misalnya ada 162 siswa di sekolah kita, kemudian akan pergi study tour. Nah, setiap bus hanya bisa menampung misalnya 25 anak. Berapa bus sih yang harus dipersiapkan misalnya. Nah, dengan seperti itu mungkin anak-anak akan mengelompokkan 25 menggunakan perkalian gitu ya,
katakanlah konsep perkalian atau penjumlahan berulang sampai ketemu si 162. Oh, ternyata saat 150 itu butuhnya 6 bus. Begitu. Kemudian ada sisa 12 anak. Bagaimana solusinya? Nah, inilah yang akan menjadi diskusi begitu. Oh, berarti 6 bus tidak cukup, perlu 7 bus begitu. Karena tidak mungkin kita menyewa separuh bus gitu ya. Jadi 7 bus, tapi bus yang ketujuh ini akan dipakainya seperti apa? Sementara kalau misalnya kita menghitung saja si 162 dibagi, misalnya menggunakan teknik pembagian langsung, dibagi 25, hasilnya akan 6,4 sekian. Oh, kata guru saya begitu, selalu kalau di bawah 0,5 itu dibulatkan ke bawah. Nah, berarti 6 bus cukup dong kalau hanya memakai teknik berhitung semata begitu ya, tidak memperhatikan, tidak dikembalikan lagi kepada konteks. Jadi hal seperti ini yang harus hati-hati kepada guru dan calon guru untuk sebetulnya saat mengajar anak-anak itu harus betul-betul matematika itu dikembalikan kepada konteks ini, apa yang sedang dihitung, apa yang sedang dikerjakan. Kurang lebih sebagai pembuka itu seperti demikian. Nah, kemudian apa sih kemampuan numerasi begitu ya? Ini saya menggunakan kalimat yang saya sudah mencoba pendek begitu ya, tapi mungkin menurut beberapa orang ini kurang pendek begitu. Nah, numerasi ini secara singkatnya kemampuan menggunakan pemahaman atas konsep matematika. Jadi pemahaman atas konsep matematika artinya konsep matematikanya harus bisa. Jadi Bapak Ibu bukan berarti mengajarkan numerasi tidak mengajarkan konsep matematika ke anak-anak. Justru konsep matematikanya itu harus kuat dan harus sampai ke pemahaman. Jadi bukan hanya bisa menggunakan prosedur begitu ya, bisa berhitung tapi sampai ke tahapan pemahaman untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini tidak perlu yang harus nyata begitu, kadang-kadang yang imajiner misalnya, oh ini adanya di film, adanya di komik misalnya, itu tidak masalah juga kalau untuk anak-anak itu nyata. Tapi tadi di depan sempat kita mendiskusikan konteks palsu, itu berbeda konteks palsu dan konteks imajinari begitu. Nah, konteks palsu itu justru konteksnya seakan-akan nyata padahal itu tidak nyata. Misalnya tadi disampaikan, oh ibu membelikan adik balon 25 buah lalu membelikan lagi 35 buah. Berapa jumlah balon adik sekarang? Kecuali sedang ulang tahun begitu ya Bu Puri. Sepertinya Ibu Puri tidak akan generous itu membelikan jumlah balon yang banyak tadi gitu ya untuk anak-anak. Jadi memang contoh-contoh seperti itu yang mungkin sebagai guru harus lebih peka juga terhadap konteks yang sebetulnya apa yang membantu anak-anak berpikir, apa yang sebetulnya konteks itu bisa tergantikan dengan konteks apapun gitu ya. Jadinya tidak terlalu mendorong untuk pengenalan. Nah, pengembangan numerasi ini selayaknya selalu disertai dengan pengembangan penalaran anak terhadap konsep dan kompetensi yang terlibat di sini, kemampuan bernalar, kemampuan berargumen atau berkomunikasi, dan kemampuan penyelesaian masalah. Jadi belum belajar numerasi kalau anak-anak ini tidak dibiasakan untuk berargumen atau berkomunikasi. Nah, ini secara umum di buku yang saya tulis itu di bagian pertama, di unit pertama, itu saya membahas tentang bagaimana sih untuk memulai pembelajaran numerasi. Pendekatan apa, strategi apa yang bisa dilakukan. Jadi secara umum bisa memulai dengan eksplorasi konteks bermakna, memberikan pengalaman belajar, ini mengembangkan number sense, begitu ya, mengembangkan atau mendorong strategi yang fleksibel, dan memfasilitasi diskusi dan refleksi. Mari kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, eksplorasi konteks bermakna di sini saya memperlihatkan ada 3 gambar begitu. Yang di atas mungkin yang tinggal di Jakarta ini familiar, ada gambar bajai, ada 5 bajai, isinya masing-masing 3 orang karena kalau sudah lebih dari 3 harus pangku-pangkuan begitu ya. Jadi satu bajai itu isinya 3 orang, ada 5 bajai, satunya lagi ada mobil. 3 mobil, isinya per mobil 5 orang. Di depan 2, di belakang 3 begitu. Nah, ini konteksnya
kira-kira konteks apa ya? Mungkin ada yang langsung, oh ini perkalian nih, sifat komutatif begitu. Lalu yang di bawahnya itu ada konteks penukaran hadiah. Kalau lagi-lagi yang di kota besar, misalnya suka ke time zone begitu, biasanya dapat tiket tuh lalu ditukarkan ke penukaran hadiah. Ini konteksnya juga bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini sepertinya ada yang masuk ya. Iya, mungkin nanti kita itu ya, kita Oke. angkat. Nah, kemudian ada juga yang di sini bisa dilihat juga di sebelah kiri. Ini konsepnya tentang mengecat dinding. Ternyata konsep mengecat dinding ini bisa luas begitu. Nah, di sini bisa dilihat kok di bawah tangga ini bentuknya seperti trapesium ya gitu. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan kalau mengajarkan bangun datar itu atau luas bangun datar biasanya hanya terpaku di persegi panjang, di persegi begitu ya untuk konteks, sedangkan trapesium ya sudah diberikan saja ini tingginya, ini alasnya dan seterusnya, tetapi tidak terfikir konteks apa ya yang bisa digunakan. Nah, ini jadi eksplorasi konteks bermakna ini penting sekali. Nah, di buku saya itu saya sampaikan konteks bermakna ini bagaimana sih cara kerjanya untuk memfasilitasi siswa-siswa kita, siswa-siswi kita untuk akhirnya bisa bernalar gitu. Oke. Nah, kemudian memberikan pengalaman belajar atau doing mathematics. Di sini saya juga memperlihatkan, ini juga ada semua di buku yang saya tulis. Misalnya contoh pertama itu untuk doing mathematics bisa membandingkan 4 bangun berbeda nih. Ada bentuknya persegi panjang, segitiga, trapesium begitu ya, dan jajar genjang. Kemudian ini 4 bangun berbeda, ukurannya sekilas terlihat sama, betul-betul sama tidak ya luasnya begitu. Nah, ini juga didiskusikan. Sebetulnya bagaimana soal seperti ini soal ini terlihat, oh ini soalnya sudah formal nih, abstrak nih, begitu ya. Tapi padahal soal-soal ini juga tetap berkaitan dengan kemampuan matematika sebelumnya. Dan ini bisa membawa siswa untuk saling berkomunikasi, untuk saling bernalar. Jadi ini juga masih soal numerasi. Jadi soal numerasi bukan soal cerita gitu ya. Soal numerasi bukan soal cerita, bukan soal olimpiade. Tapi soal numerasi adalah soal yang bisa mendorong siswa untuk ke arah penalaran. Nah, kemudian di gambar selanjutnya ini dari materi pengolahan data atau literasi statistika, begitu. Ini contohnya adalah bagaimana sih mengajarkan rata-rata. Rata-rata itu apa, begitu ya? Biasanya rata-rata adalah jumlah data yang sedang diobservasi kemudian dibagi dengan penjumlahan aritmatikanya dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk memperlihatkan kepada anak-anak usia sekolah dasar begitu ya, apa itu rata-rata, bisa menggunakan alat peraga seperti yang saya sampaikan di sini. Kemudian dilihat tuh, oh ternyata rata. Jadi rata-rata itu, kata rata di sini bukan tanpa alasan karena itu menyampaikan suatu pesan begitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang terkadang kita lupa, padahal dalam pembelajaran numerasi ini penting. Jadi pengalaman belajar dalam doing mathematics ini, kalau yang tadi dibangun datar, anak-anak bisa sambil menggunting, menempel begitu ya. Di sini anak-anak dalam konsep rata-rata ini bisa saling menggunakan kompensasi begitu ya, ini dadu yang satunya dipindah ke dadu yang lain dan seterusnya. Jadi mereka melakukan matematika ini sambil dilakukan gitu. Nah, kemudian di gambar yang ketiga, misalnya ada gambar pecahan yang ini sebetulnya persegi yang dibagi 100 untuk mengajar konsep pecahan gitu ya. Coba yang kamu pelajarin lah. Kemudian ini dapat dilihat bahwa saat pembilangnya itu di sini ada pembilang dan penyebut begitu ya. Di saat denominator di bawah itu 100 dan kita mau menyamakan pecahan senilai 1/4, ternyata terlihat ya jumlahnya 25. Jadi kalau masih ada yang bingung-bingung konversi pecahan dan persen, apakah 25% itu 1/4 atau 1/25 ya? Nah, di sini bisa ditunjukkan kepada anak-anak sebetulnya konsepnya seperti apa.
Nah, numerasi itu tentang itu. Jadi bukan hanya tentang harus ada soal cerita, tetapi suatu hal yang bisa mendorong anak-anak untuk berpikir dan bernalar, serta berkomunikasi. Nah, lalu number sense, ini juga konsep yang mungkin sering dibicarakan, terdengar keren, tapi sebetulnya saya juga nggak ngerti ini number sense itu apa gitu ya. Mungkin beberapa orang seperti itu keluh kesahnya. Nah, jadi number sense sendiri ini kepekaan terhadap bilangan. Kalau misalnya di tempat atau di sekolah-sekolah yang saya sempat datangi, di sini itu memang yang diutamakan di kelas bawah itu number sense-nya. Jadi kalau number sense-nya sudah bagus, mengembangkan ke arah-arah selanjutnya itu ke level selanjutnya itu lebih mudah. Tapi kalau number sense-nya dari awal sudah sulit, nanti akan sulit. Banyak yang memang menghubungkan number sense ini dengan pemahaman terhadap place value gitu ya, nilai tempat, tetapi number sense itu lebih dari sekadar memahami nilai tempat. Jadi kalau misalnya di sini bisa dilihat kalau waktu kelas 1 misalnya mau mengajarkan 10 dikurangi 6 atau 10 dikurangi 3. Ini ada namanya teman 10. Jadi teman 10 ini seperti dilihat di paling kiri, itu ternyata anak-anak dengan visualisasi seperti ini, nanti dia bisa bilang, oh kalau mau 10 dikurangi 1, hasilnya itu 9, 10 dikurangi 9 tuh hasilnya 1 begitu ya. Ternyata 9 itu ada 5 tambah 4 gitu, dan seterusnya. Itu anak-anak bisa melihat dari visual yang seperti ini, bukan hanya satu hal gitu yang dipelajari, tapi dia bisa mengeksplorasi hal-hal lain. Di sini ada juga tentang bilangan ganda dan seterusnya. Ini belajar tentang bilangan ganda bukan hanya berguna gitu ya, bermanfaat saat mereka di kelas bawah, tapi nanti saat ke perkalian, waktu itu ada pertanyaan, berapa sih 12 dikali 7 misalnya begitu ya. 12 dikali 7 susah, Bu. Harus pakai hitung susun ke bawah begitu ya. Ini sepertinya harus di-unmute Mbak Farah semuanya. Oke. Jadi misalnya tadi saya ulangi, misalnya kalau harus mengalihkan 12 dikali 7, susah, harus pakai metode susun ke bawah begitu ya, dan anak-anak yang belum memahami perkalian 1 sampai 10 saja belum paham, ini harus perkalian 12. Kalau sudah memahami bilangan ganda, dia bisa tuh pakai strategi, oh saya tahu 6 kali 10, 6 kali 7 gitu ya. 6 kali 7 misalnya sudah kelas 3 itu bisa, 6 kali 7 itu 42 misalnya. Berarti 12 kali 7 itu double dari 6 kali 7. Jadi itu akan terasa saat di kelas-kelas yang sudah tinggi. Itu tidak perlu selalu harus menggunakan alat bantu hitung, tapi di mental calculation-nya itu sudah jalan begitu ya. Jadi ini investasi di kelas bawah untuk ke kelas atasnya lebih bisa bernalar. Nah, ini contoh ini dari buku Belanda misalnya ya. Mengajarkan perkalian itu nggak harus yang di sebelah kanan, mengajarkan perkalian itu nggak urut. Kalau di sini nggak 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu, tapi dia pakai konsep double. 1 itu 2 itu double dari 1, 4 itu double dari 2, 8 itu double dari 4. Nah, 10 itu mudah karena biasanya perkalian 10 akan menambahkan angka 0 misalnya sama dengan hasil saat mengalihkan 1 ditambah angka 0, dan cenderung lebih mudah gitu ya kalau untuk menghitung 10. 5 itu separuhnya dari 10. Kalau 6 berarti perkalian 5 dan perkalian 1 dijumlahkan. Kalau 3 separuh dari 6. Kalau 7 itu 1 lebih banyak dari perkalian 6. Kalau 9 1 kurangnya dari perkalian 10. Jadi number sense itu tadi investasinya memang jangka panjang. Nah, seperti juga di sebelah kirinya, itu tabel rasio, saya sampaikan di sini, saya tunjukkan di sini. Jadi saat mau misalnya berapa sih 1,8 di sini ya sebetulnya mau kalau satu ruangan itu butuh pita 1,8 meter, misalnya kalau ruangannya itu luasnya 2,75, berapa pita yang dibutuhkan. Nah, ini misalnya seperti itu contohnya, dan perhitungannya disampaikan di sini. Ini juga ada tentang mendorong strategi yang fleksibel, begitu ya pendekatan selanjutnya.
soal-soal yang saya sampaikan di sini mungkin terlihat ini soalnya abstrak, formal, tidak kontekstual, padahal ini soalnya sebetulnya bisa selalu dikembangkan menjadi soal kontekstual dan mendorong siswa untuk bernalar. Misalnya di sebelah kiri itu soalnya terbuka, kemudian hanya menyampaikan ke anak-anak, buatlah nak suatu bentuk bangun datar dengan luas 15 cm persegi. Nanti anak-anak yang akan menjudge, Bu ini nggak bisa 15 karena ada yang separuh, lalu separuh ini harus seperti apa. Nah itu juga anak-anak kita dorong untuk berpikir begitu ya, lebih dari sekedar soal-soal rutin. Soalnya tidak perlu sulit, tapi anak-anak di sini ada namanya productive struggling. Jadi productive struggling ini penting untuk anak-anak dalam belajar numerasi. Kemudian di sini strategi fleksibel lainnya, saya menyebutnya penalaran proporsional. Ini berkaitan dengan pecahan, desimal, rasio, begitu ya, dan materi-materi. Ini desimalnya kesukaannya Bu Puri juga. Jadi penalaran proporsional berkaitan dengan persentase, dengan pecahan dan seterusnya. Kemudian di sini saya memberi contoh, misalnya penggunaan strip pecahan. Jadi strip pecahan itu bisa juga digunakan sebagai alat bagi siswa-siswi kita untuk memahami sebetulnya saat menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah 1/3, apa sih maksudnya hasilnya itu 5/6. Jadi sebelum menyampaikan bahwa pokoknya anak-anak rumusnya nanti 2 dan 3 itu harus dikalikan, lalu dikali silang dan seterusnya. Otak anak-anak ini sudah tercemar dengan trik dan prosedur yang belum mereka pahami gitu. Tapi kalau kita mau mulainya dengan strip pecahan, kemudian menyampaikan, oh ternyata kalau setengah itu 1/2 sama dengan 3/6 bagian. Kalau 1/3 itu 2/6 bagian. Kalau konsepnya mau ke pecahan senilai. Saat digabungkan bisa dilihat ini jumlahnya adalah 5 strip dari 6 strip yang tersedia. Jadi ini disebut 5/6. Nah, untuk memformalkan itu, nanti Bapak Ibu bisa tadi melalui konsep pecahan senilai dulu, pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan langsung pokoknya ini harus seperti ini. Ini sebetulnya tadi ada yang terlewat. Saya ingin kembali dulu terkait konsep pecahan. Nah, ini konsep yang di depan ini 1/2 dibagi 1/8 gitu ya. Apa sih artinya? Biasanya kan pokoknya 1/2 dibagi 1/8 itu sama dengan 1/2 dikali 8/1. Tidak perlu ada yang bertanya caranya dari mana, pokoknya harus begitu. Nah, sementara dalam pembelajaran numerasi itu harus dijelaskan sebetulnya 1/2 dibagi 1/8 itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini 1/2 itu adalah 4/8 bagian dan 1/2 dibagi 1/8 adalah menanyakan ada berapa 1/8 bagian di dalam 1/2. Jadi kalau 1/2 itu adalah 4/8 bagian, di dalam 1/2 ada 4 buah 1/8. Makanya hasilnya 4 begitu ya. Jadi dengan pembelajaran yang seperti ini prosesnya anak-anak itu dibuat paham cerah begitu ya pemahamannya, bukan pokoknya harus mendengar ke Bapak Ibu guru. Sudah dari sananya, tidak perlu ditanyakan. Dan pembelajaran numerasi itu berbeda, tidak bisa seperti itu. Saya lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ke matematika formal di kelas Bu, kalau sudah di kelas 5, di kelas 6, apalagi di SMP, itu matematikanya sudah sangat formal. Nah, pembelajaran numerasi bisa juga dihadirkan lewat pembelajaran yang matematikanya sudah formal, tetapi strateginya yang lebih disoroti. Misalnya, saya memberikan contoh di sini, kita mau membagi, ini bagi kurung yang saya sampaikan di awal, 1463 dibagi dengan 7. Biasanya, kalau di sini ada kanan, kiri, atas, dan bawah, di kiri atas itu adalah yang saya sebut sebagai ini pembelajaran yang mencerahkan. Karena sebetulnya 1463 di awal adalah mau membagi 1400 kepada 7. Hasilnya adalah 200. Kemudian sisanya adalah 63 dibagi 7 hasilnya 9. Sehingga hasilnya 209. Kalau saya waktu di SD, seingat saya, guru saya akan mengajarkan seperti di bawah. Sehingga sangat mudah sekali untuk saya itu slip gitu ya, untuk salah. Oh, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Oh,
Sudahlah, bawahnya 63 dibagi 7, hasilnya 9. Hasilnya 29, bukan 209. Padahal kalau menggunakan penalaran, 30 saja dikali 7 baru 210. Kok 29 dikali 7 bisa 1400 sekian ya hasilnya. Itu mungkin Bapak Ibu Guru harus mulai berubah nih. Langkah kecil apa bisa mulai dari sana. Begitu juga saat membagi yang dengan 2 digit begitu ya, 324 dibagi 12. Saya sebagai anak misalnya saya mudah memahami perkalian 10. Ya tidak apa-apa kalau saya menggunakan cara yang belum efektif, misalnya dengan 120 begitu ya, berkali-kali, lalu saya tahunya hanya 10 dan lalu 60 saya tahu dibagi 12 itu hasilnya 5. Itu saja sudah sulit untuk anak-anak. Tapi cara ini lebih baik daripada memaksakan. Misalnya, 32 itu dibagi 12, hasilnya 1. Bukan 32 yang sedang dibagi, tapi 320. Jadi ingat bahwa pembelajaran itu bukan cuma bisa berhitung, tapi paham apa yang sedang dihitung. Atau menggunakan strategi perkalian terbalik seperti ini. Nah, ini juga, ini kalau tidak salah yang terakhir, di pembelajaran numerasi, Bapak Ibu juga punya tugas yang tidak kalah beratnya. Ini yang terakhir, memfasilitasi refleksi. Jadi, bagaimana sih saya memahami cara berpikir siswa? Saya bisa memahami cara berpikir siswa kalau saya secara eksplisit, secara terbuka meminta siswa saya untuk tunjukkan kamu melakukannya seperti apa. Jadi bisa melalui gambar-gambar seperti yang saya sampaikan di sini, misalnya mau melakukan operasi berapa nih? Kalau tidak salah ini soalnya adalah pengurangan pecahan begitu ya. Kemudian pengurangan pecahan, pecahan campuran dikurangi pecahan yang lain, itu hasilnya berapa. Di sini disampaikan misalnya hasilnya 3/8, prosesnya seperti apa, itu disampaikan melalui gambar. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, ini juga alat-alat peraga, biasanya di kelas-kelas Montessori, begitu. Ini untuk mengajarkan nilai tempat, bahwa ratusan itu artinya apa, puluhan hubungannya dengan ratusan apa, satuan hubungannya dengan puluhan dan ratusan seperti apa. Jadi di sini anak-anak tahu, kalau angka setelah 199 itu 200, kenapa berubahnya seperti itu? Itu anak-anak bisa melihat di sini, ternyata saya bisa melihat dan mengkritisi juga begitu ya, apakah saya paham atas apa yang saya sedang pelajari. Nah, kurang lebihnya seperti itu Mbak Farah, saya kembalikan. Saya sangat senang sekali nih menunggu diskusi yang mungkin disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan semua peserta lainnya. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Cynthia. Ini luar biasa ya. Sebelum saya coba wrapping, saya informasikan dulu kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik yang ingin bertanya langsung silahkan untuk raise hand. Nanti biar adminnya, operatornya bisa membuka akses mic-nya ya. Jadi silahkan yang akan bertanya, silahkan langsung angkat tangannya, raise hand-nya. Oke, terima kasih banyak Bu Cynthia. Jadi ini banyak hal sebenarnya ya yang bisa diambil. Bagaimana memulainya itu ternyata bisa jadi tidak terlalu langkah besar gitu ya. Tadi misalnya ini juga ini baru ya, insight baru bahwa numerasi itu tidak selalu soal cerita. Gitu ya, numerasi tidak selalu soal cerita. Tapi dan bukan soal olimpiade Bu Farah. Ya, apalagi itu. Kadang-kadang kan begitu ya, jelas lah numerasi itu kita nggak bisa, soalnya anak-anak kita tuh ya bukan anak-anak yang siap olimpiade gitu kan, keluhan-keluhannya biasanya seperti itu. Padahal numerasi itu juga tidak sama dengan soal olimpiade ya. Nah, ini menarik banget, ada beberapa yang saya catat juga. Tadi misalnya adalah konsep rata-rata ya. Rata-rata itu rata ya. Jadi rata gitu ya ininya namanya. Kalau kita langsung benda konkret itu jelas banget ya, yang namanya rata kan sama tingginya gitu ya semuanya. Nah, itu juga satu hal lagi, mungkin ini adalah banyak sekali insight yang kita dapat ya Bapak Ibu semua. Dan saya jadi berpikir satu hal nih Bu Cynthia, mungkin kalau guru SD, guru SMP itu berpikirnya AKM gitu ya. Cuma sebenarnya kalau tadi basicnya, dasarnya, konsepnya kuat di SD,
bahkan bukan cuma AKM, mereka tes potensi skolastik ya, yang untuk universitas gitu. Itu juga basicnya itu dari SD gitu, karena numerasi di tes potensi skolastik kita itu sebenarnya hal-hal yang diajarkan di SD ya, seperti misalnya baca grafik itu kan diajarkannya di SD kan. Cuma karena kita di SD dulu ya, mungkin sekarang enggak, mudah-mudahan ya. Sekarang sudah dapat pencerahan, harusnya enggak. Kalau dulu kita ketika bicara misalnya grafik, itu kita bicaranya adalah min, modus, rata-rata gitu ya, tanpa tahu maknanya gitu. Sehingga ketika ditanya tentang makna itu jadi bingung gitu. Padahal kita belajarnya sudah dari SD ya tentang grafik itu. Sudah 12 tahun sekolah, tapi kok ditambah kuliah gitu. Betul. Nanti itu nanti ada kaitannya juga sama hasil penelitiannya salah satunya timnya Mbak Cynthia ya, Rice ya. Kalau kita selama berapa belas tahun nggak belajar ternyata ya. Selama 12 tahun itu belajarnya sama dengan hanya lulus SD gitu ya. Ya. Jadi setelah SMP SMA ternyata kita banyak main, Mbak Farah. Iya. Jadi kurang banyak belajar. Iya. Jadi itu kalau kita bahas itu menarik lagi ya. Nanti mungkin ada saatnya, tapi ini salah satu caranya adalah bahwa ternyata selama 12 tahun 12 tahun belajar ya, Bu Cynthia, tapi hanya sama dengan kompetensi yang harusnya dimiliki anak usia SD ya, lulus SD gitu. Jadi sebenarnya terlebih lagi di SD-nya belajarnya seperti kemarin, bukan? Iya. Baik. Terima kasih banyak. Nah, ini ada 2 orang penanya, satu Bu Anita Triastuti dan satu Bu Reti Puspitasari. Kita langsung ke Bu Anita. Sudah bisa diakses itunya, Bu? Mic-nya sudah bisa. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu ya Bu Farah, Bu Cynthia, suaranya bisa terdengar? Terdengar bagus sekali. Ibu dengan baik. Kebetulan saya dari Tegal, memang baru aja hujan deras gitu tiba-tiba. Jadi cuacanya kadang panas, kadang hujan gitu ya. Semoga sehat selalu Bu Cynthia, Bu Farah. Yang pertama, Masya Allah, saya merasa tergugah ya. Jadi Masya Allah, banyak banget hal-hal konsep dasar. Kebetulan saya guru matematika, ngajar di SMP di Kabupaten Tegal, dan ternyata banyak dicerahkan untuk siang hari ya ini, walaupun hanya kulitnya saja mungkin aja baru sedikit banget ya Bu Cynthia. Mungkin banyak banget hal-hal di dalam yang kita nggak kepikiran sampai ke sana. Oh, harusnya seperti ini kita menyampaikan ke siswa. Apalagi menurut saya lebih ini lagi kan di guru SD ya. Guru SD itu kan memang menjadi dasar untuk penanaman prinsip konsep bagi anak-anak didiknya. Sementara kalau dari kami pun guru SD kan biasanya dari sekolah yang faknya bukan matematika. Kami yang di matematika ajarnya dia terlewat ya. Jadi ternyata konsep-konsep seperti tadi hampir semua yang disampaikan Bu Cynthia itu sindiran buat saya, Bu. Dan saya kena semua ini. Cara mengajarkan pembagian itu saya menggunakan cara yang tadi 324 ya 32 dulu gitu. Kita nggak berpikiran nilai tempat itu kita abaikan seperti itu. Kemudian tadi banyak hal saya catat terkait penanaman di sini yang jadi permasalahan ingin saya tanyakan, ingin saya sharingkan, bagaimana ya Bu kita bisa memulai lagi itu ya, walaupun kayaknya sudah sangat terlambat sekali gitu. Sangat terlambat sekali, kita mengajar sudah lama, tetapi kok banyak hal-hal yang harusnya sangat dasar kita pahami sebagai guru matematika, kok kita ternyata banyak yang lost ya. Nggak ini ya, nggak jadi apa istilahnya konsep kita dalam menyampaikan gitu ya, apalagi di guru-guru SD. Barangkali kemudian gimana caranya barangkali bisa ada komunitas forum atau seperti apa supaya tidak semakin jauh lah kita terpuruk terkait konsep-konsep yang harusnya kita pahamkan dengan benar ke siswa kita, tapi karena dari kitanya yang tidak punya prinsip ya, konsep yang benar, akhirnya salah. Sederhananya saja Bu, saya menemukan juga ini di guru sekolah kami yang mengajar SD, karena saya SMP satu yayasan, konsep perkalian 1 x 3 dan 3 x 1. Tadi yang bajai dan mobil ya Bu. Betul ya, seperti itu. Itu kan seperti aturan minum obat gitu ya, kita menanamkan. Sampai anak saya itu karena gurunya ngajarnya salah, ya nggak nurut sama uminya, sama mamanya, nggak mau karena gurunya ngajarnya ternyata salah gitu ya. Artinya yang sederhana itu baru yang saya temui.
ternyata setelah itu hari ini saya Masya Allah banyak banget hal-hal yang saya harus belajar gitu ya. Itu Bu Cynthia ini nggak tahu komentar curhatnya saya langsung Betul. saya tuangkan siang hari ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Farah saya akan jawab dulu Bu Anita, Ya. baru kita berpindah ke penanya lain. Oke, siap. Jadi Bu Anita, ini buku yang saya tulis itu hasil kegalauan saya dari mungkin bertahun-tahun begitu ya. Cuman karena kesibukan ini dan itu nggak jadi lagi. Tapi kebetulan kemarin saat pandemi ada hikmahnya begitu ya. Saya jadi punya lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri. Kemudian nih harus deh saya nulis dan kebetulan berjodoh dengan Mbak Farah yang punya concern sangat bagus gitu ya untuk literasi dan numerasi, sehingga ini terwujudlah buku ini. Jadi walaupun ini bukunya untuk pembelajaran di SD, saya rasa untuk guru matematika di level apapun ini bisa jadi refleksi yang bagus begitu ya. Nah, saya senang sekali kalau memang feedback-nya tadi disampaikan oleh Bu Anita. Di sini ada beberapa Bapak Ibu juga di kolom chat menyatakan sama gitu ya kegalauannya. Jadi kalau ditanya ini sudah terlalu jauh nih salahnya, kadang kalau guru-guru bilang saya udah berdosa nih Bu ke berapa murid saya begitu ya, berapa angkatan, ini saya harus seperti apa misalnya memulainya. Jadi Bu, mungkin hal yang paling sederhana kalau misalnya yang bisa Ibu lakukan, misal kita ingat dalam menyusun RPP begitu. Kalau menyusun RPP biasanya saya memulainya pembukaan 5 menit, lalu kegiatan inti 40 menit, isinya mengajarkan ini, lalu soal latihan dan seterusnya. Mungkin secara sederhananya strukturnya boleh tetap sama, pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, tetapi apa yang dilakukan selama pembukaan, apa yang dilakukan selama kegiatan inti, itu yang harus dirubah. Jadi bukan strukturnya Ibu langsung berubah begitu ya, total, tetapi misalnya, dalam pembukaan biasanya saya saya lakukan itu memotivasi anak untuk bisa belajar ini, mungkin bukan begitu, tetapi menggunakan soal yang lebih seperti tadi, soalnya sederhana Bu, seperti soal misalnya ada 4 bangun datar gitu ya, kalau sedang materinya bangun datar. Ini seperti ini ukuran-ukurannya. Apakah menurutmu ini bisa, ini luasnya sama, atau sebenarnya luasnya berbeda-beda ya? Apa sih hubungannya antara luas jajar genjang dengan luas persegi panjang? Sebetulnya sama-sama mengajarkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, luas ini adalah alas kali tinggi, dan seterusnya. Sama Bu, cuman caranya. Jadi mengajak anak-anak berpartisipasi. Mungkin bisa dimulai dari situ, sederhananya. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak, bahwa anak-anak itu memang mudah kalau saya ngomong anak-anak itu harus jadi aktif partisipan begitu ya. Tapi caranya bagaimana? Caranya secara terbuka, ajak anaknya. Yuk nak, ini seperti apa? Saya rasa anak-anak akan sangat senang Bu kalau dia bergerak, tapi bergeraknya yang produktif ya. Bukan misalnya dia tidak harus melakukan hal-hal yang sulit, atau alat peraganya mahal, atau materinya jadi materi olimpiade, bukan. Tetapi anak ini berpikir, dan setelah belajar, ya ampun ternyata saya belajar sesuatu yang saya bisa gitu. Itu juga kan memberikan kepercayaan diri kepada anak bahwa saya ini bisa gitu. Misalnya tadi kegiatan memotong dan menggunting kemudian menempel antara luas jajar genjang, luas trapesium, luas persegi panjang, luas segitiga dan seterusnya, itu juga suatu kegiatan yang memberikan anak-anak khususnya yang nggak bisa diem gitu ya Bu ya, kesempatan untuk dia sendiri. Saya rasa mereka akan mau. Jadi saya mengerti ini tidak mudah, tetapi langkah-langkah kecil saya rasa itu reward tersendiri buat guru-guru ketika melihat anak-anaknya belajar gitu ya. Ketika melihat anak-anak ini, oh iya anak-anak saya kalau saya suruh hitunglah, mereka bosan tanpa sebetulnya ingat nanti itu seperti apa. Tapi misalnya juga Bu saat belajar bangun ruang kalau di SMP, sebetulnya bagaimana sih menghafalkan rumus volume tabung misalnya ya, prisma, balok,
dan seterusnya itu cuma 1 kali, Bu, bahwa itu sebenarnya luas alas kali tinggi. Nah, itu mungkin simulasi-simulasi seperti itu, kegiatan bareng-bareng dengan anak-anak, dengan siswa-siswi kita, bahwa rumusnya cuma 1, Nak, cuman ini alasnya yang berubah-berubah dan seterusnya, itu juga bisa dicobakan ke anak-anak, begitu, Bu. Mungkin jadi ini sulit, ini tidak mudah, tapi bisa gitu ya. Bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, kalaupun misalnya ini tidak langsung berubah, tapi tadi seperti Bu Anita sampaikan, pelan-pelan saya mencobakan, ini berhasil, oh lanjutkan, ini kurang berhasil, Ibu sebagai guru juga punya otoritas untuk misalnya apa ya, merubah sedikit. Oh, saya tidak bisa berubah langsung banyak, tapi saya bisa berubah sedikit-sedikit gitu, Bu. Terima kasih banyak Bu Anita. Kira-kira sudah ada pencerahan baru Bu Anita? Tambahan? Terima kasih sekali Bu Cynthia, Bu Farah. Pokoknya Terima tetap kasih. masih haus terus ya, masih Ya. banyak. Ya, Bu Ya, Anita, tapi mungkin betul-betul. forum-forum selanjutnya Semangat. semoga bisa ada ya Bu ya. Jadi kita semacam sharing begitu ya secara rutin. Betul. Ya. Terima Ya. kasih Bu Cynthia. Terima kasih banyak Bu Anita. Memang waktu kita tidak terlalu lama, jadi semuanya itu nanti akan terangkum sebenarnya di buku ini ya, pembelajaran numerasi di sekolah dasar. Nanti akan kita bahas kalau membutuhkan buku tersebut. Pada intinya tadi seperti di highlight ya, sebenarnya adalah bagaimana kita membuat soal-soal yang memantik ya, sederhana tapi memantik berpikir. Nah sebenarnya itu agak tricky ya, agak tricky karena kita sering berpikir soal-soal yang memantik berpikir itu adalah soal-soal yang sulit gitu, padahal enggak, seharusnya tidak sulit tetapi dia membuat dia berpikir. Nah ini mungkin yang agak tricky ya. Bu Anita, guru SMP, tenang Bu, saya bukan guru SMP, tapi anak saya sudah mau SMA. Jadi saya sudah pikirkan begitu dia SMA, saya akan ulang lagi semua konsep-konsep itu dari awal ya. Karena secara konsep saya paham, saya yakin dia tidak kuat gitu ya. Tapi hitungan mungkin bisa, tapi secara konsep itu tidak kuat. Jadi saya sudah berpikir oke, SMA dia harus itu karena untuk mempersiapkan dia masuk universitas gitu nantinya ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Bu Farah, harusnya ini, iya, seminar ini harusnya untuk orang tua juga. Oh iya, ini ada juga. Masalahnya buat anak saya persembahkan buat orang tua juga Bu, teman-teman saya orang tua banyak. Ada orang tua tadi juga banyak ya nih, juga ada curhatnya sama gitu. Oke, makasih Mbak Farah. Oke, terima kasih. Silakan Bu Reti selanjutnya, Bu Reti Puspitasari. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Farah, kita kenal. Kita sama-sama basic sekolah karakter, tapi sudah tidak. Ya, baik. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Cynthia. Tadi saya melihat yang pembagian itu kan ada 4 yang Bu Cynthia. Saya jadi berpikir, oh ternyata selama ini saya sekolah salah ya Mbak, sampai kuliah S2. Membagi itu salah. Yang tadi kan ada yang baris kedua itu, iya 20 dibagi 7 itu kan 200 harusnya yang dibagi 7 bukan 20. Makanya setiap ujian statistik saya selalu salah itu. Kenapa salah membagi itu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya jadi memang di situ karena saya produk lama yang jelas saya angkatan lama yang tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan guru ya karena memang yang mereka ajarkan dulu kan memang murid mendengarkan guru gitu kan, beda dengan pola yang sekarang sudah mulai murid sebagai pusat center sekarang, jadi yang harus diajarkan hal-hal seperti itu. Nah ini yang tadi yang saya tertarik itu kan kalau dari SD tadi Mbak Farah bilang dari SD itu kan akan nyambung nantinya ke jenjang-jenjang berikutnya gitu kan. Nah bagaimana ini untuk anak-anak yang memang diberikan dari dasarnya saja sudah berbeda konsepnya gitu ya, sehingga berpengaruh terhadap jenjang-jenjang berikutnya di SMP dan SMA. Mereka menjadi kesulitan karena mereka sudah terbiasa dengan diberikan rumus sama guru, terus diberikan soal yang pasti jawabannya jelas gitu. Sedangkan untuk menjawab soal-soal penalaran, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka, kemungkinan mereka akan kesulitan dengan soal-soal cerita seperti itu kan, karena konsep di awalnya seperti apa sih? Seperti berhitung misalnya kan, kalau yang kita tahu kalau perkalian itu kan maju, pembagian mundur gitu kan. Nah itu kan konsep seperti itu yang dimulai di sekolah dasar itu
anak-anak seperti diharuskan untuk menghafal gitu. Nah, ketika sekarang dengan kurikulum merdeka seperti ini, diharapkan anak-anak memiliki penalaran yang cukup tinggi. Nah, bagaimana nih peran guru untuk bisa membuat metode anak-anak, terutama yang khusus jenjang-jenjang yang sudah mereka dapatkan di SD sebelumnya ke jenjang berikutnya, karena soal-soal di kelas jenjang berikutnya itu cukup sulit untuk menurut saya sekarang ini SMP SMA itu. Jadi agak susah untuk beradaptasi kembali dengan soal-soal yang penuh penalaran. Nah, kebetulan anak saya juga kan dua-duanya sudah mahasiswa dan SMA. Nah, kemarin ujian SBMPTN ternyata lebih banyak skalistiknya, penalarannya cukup tinggi nilainya gitu. Nah, itu juga mereka yang tidak punya, misalnya tadi kan Ibu siapa bilang, Bu Yanita bilang, oh ini untuk orang tua bagus ya, betul. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memang tidak memahami itu penalaran atau bukan? Yang penting anak-anak saya bisa berhitung, bisa mengerjakan soal matematika. Nah, itu solusi yang terbaik, apa yang harus dilakukan sebagai guru dalam memberikan metode, dan ya guru dan orang tua sih khususnya. Itu saja Bu Cynthia dari saya, terima kasih. Ya, Terima ini kasih banyak Bu pertanyaan sangat sulit ya, Bu. Bu Cynthia, karena waktu kita agak terbatas, boleh saya silakan 3 pertanyaan nanti biar di. Boleh, silakan. Ya, baik, silakan. Terima kasih banyak Bu Reti, nanti kita bahas ya Bu Reti ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya adalah Pak Ardi Rumayuk. Bapak atau Ibu? Bapak ya, sepertinya. Pak Ardi, apakah ada? Kalau begitu kita lanjut dulu ke Ibu Tias Wijayanti. Halo Bu Tias. Ya. Oke, makasih. Iya, Bu Tias dari Bali ya. Iya. Aduh, maaf Bu, baru ini. Iya Bu, silakan. Ya, langsung aja. Saya mau tanya Bu, saya ini kan mengajarnya siswa berkebutuhan khusus berkaitan tentang materi numerasi di kelas dasar ini. Sebenarnya konsep seperti apa sih yang sebaiknya kita berikan di awal kepada anak, apalagi anak-anak special education? Apakah ke angkanya atau nilainya atau seperti apa, supaya anak-anak seperti itu pun juga walaupun mereka punya hambatan kan tidak berarti mereka tidak paham bagaimana memahami angka apa terkait tentang numerasi. Mungkin itu saja. Ya, apalagi anak-anak spesial ya, mohon bimbingannya Bu Cynthia. Terima kasih Banyak Bu Tias. Terima kasih Bu Tias Wijayanti jauh-jauh dari Bali ya Bu. Silakan Bu Cynthia, nih ada 2 mungkin pertanyaan. saya jawab yang Bu Tias dulu, baru ke pertanyaan Bu Reti tadi ya. Jadi mungkin Bu Tias nanti bisa membaca bagian tentang number sense di buku ini. Jadi saya menyampaikan bahwa number sense itu untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus pun, apalagi yang berkebutuhan khusus, itu tentunya penting karena number sense itu mengembangkan kepekaan, Bu. Jadi kepekaan anak dulu terhadap bilangan 10, struktur 10 itu apa? Apa yang ada di dalam 10? Kemudian misalnya 20 itu apa begitu ya? Ada apa saja di dalam 20? 20 itu bisa strukturnya seperti apa? Oh, ternyata kalau nanti ke depan-depannya anak ini harus mengoperasikan misalnya penjumlahan atau pengurangan, kalau mereka number sense-nya itu sudah cukup, apa ya, kalau dibilang tuh sudah mabok dengan number sense, cukup nih, saya number sense ini sudah sangat cukup punya kemampuannya. Itu penjumlahan dan pengurangan itu hanya tahapan kecil yang harus dilalui. Tidak seperti sekarang kelas 1 harus bisa menjumlahkan angka dengan bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Itu terlalu ambisius menurut saya. Misalnya harus bisa berapa 15 ditambah 16 di kelas 1 semester 1. Itu jangan dulu 15 ditambah 16. Bahwa 15 itu bahwa 10 tambah 5, 16 itu 10 tambah 6, 8 tambah 8. Itu saja belum kuat menurut saya. Jadi itu yang harus dikuatkan. Apa sih hubungan antar bilangan? Misalnya di kelas-kelas bawah ya Bu, baik anak tidak berkebutuhan khusus maupun berkebutuhan khusus, ada baiknya memang secara eksplisit guru itu mengajarkan, nah kalau kita punya angka 4 atau
punya 4 permen, misalnya mereka memegang, kalau kita tambahkan 1 jadi berapa? Kalau kita kurangkan 1 jadi berapa? Itu saja guru-guru sekarang tidak sabar menurut saya, Bu. Jadi langsung saja mengajarkan bahwa hitung maju dari 4 ke 10 tanpa memperhatikan dulu ini kalau nambahnya cuma 1 atau berkurangnya cuma 1 berapa. Itu saya rasa langkah-langkah kecil dalam mengajarkan number sense itu perlu diperkuat. Jadi saya rasa sebagai basic itu sangat diperlukan, Bu. Jadi sebelum ke operasi hitung yang memang formal, number sense-nya itu harus dikuatkan agak lama-lama nggak apa-apa. Jadi nanti ke depannya dia bisa katakanlah dia tenaganya sudah cukup, kemampuannya sudah cukup untuk bisa diajak lari-lari kecil begitu. Kalau misalnya sekarang jalan aja belum bisa, lalu disuruh lari ya akan payah dia, nggak akan sampai ke finish line begitu. Karena selama ini seperti yang Bu Reti juga tadi sampaikan, ini sudah tanggung nih Bu, ini udah nyasar kemana-mana begitu ya. Ini seperti yang disampaikan misalnya kalau sebetulnya kan harapan kita pendidikan yang baik itu ini ada kompetensi anak-anak kalau sudah selesai di kelas itu atau sudah selesai di jenjang itu memang sudah pasti bisa begitu ya. Tapi tadi kita semua bilang saya sudah lulus SMA aja pelajaran SD ternyata saya masih salah-salah begitu. Itu kan yang tidak dikehendaki. Jadi sebetulnya Bu Reti salah satu cara yang bisa dilakukan guru atau orang tua kembali lagi nih khususnya guru atau sekolah ya. Kalau di SMP misalnya harusnya anak-anak itu sudah bisa apa-apa gitu ya, kemampuannya, keterampilannya itu harus bisa apa, pemahamannya harus bisa apa, itu di list dan sebetulnya harus didiagnosis gitu anak-anak ini belum bisanya di mana. Oh ternyata anak saya di SMP kelas 2 itu misalnya belum bisa pembagian dengan benar, belum bisa perkalian dengan benar. Hal-hal itu ya harus diatasi dulu, misalnya sebelum belajar kalkulus, sebelum belajar limit, integral, dan seterusnya. Bagaimana bisa menghitung integral, limit, dan seterusnya kalau pecahannya saja belum paham misalnya. Memang itu bukan tanggung jawab gurunya saja, karena sudah akumulatif gitu ya Bu, menahun, jadi memang mungkin harus ada bagaimanapun mungkin harus ada pembelajaran tambahan, tapi pembelajaran tambahannya itu bukan hanya mendrill soal yang akan diteskan, tetapi tadi seperti Mbak Farah bilang, yuk kita kembali dulu seperti membuat checklist, ini sebetulnya anak-anak kita ini udah bisa belum, kalau belum bisa, yuk diluruskan. Bahkan waktu itu saya sempat sharing materi ini di tempat saya bekerja, waktu di Jakarta, lalu ini peneliti yang lulusan ekonomi dan semuanya ya universitas sangat baik begitu. Lalu saya tanya, Mas, Mbak tahu nggak kalau misalnya tadi 1/2 dibagi 1/8 itu gimana? Ya dibalik aja Cynthia, tinggal 1/2 dikali 8/1 selesai toh. Sekarang soalnya kalau martabak nih Mas, 1/2 martabak, setengah martabak dibagi 1/8 hasilnya berapa? 4. 4 apa Mas? 4 buah martabak. Martabak utuh atau bukan? Lalu dia bilang, aku kok selama ini selalu berpikir itu martabaknya utuh ya, tapi mana mungkin martabaknya utuh, ternyata itu adalah 4 bagian martabak yang bentuknya itu 1/8, bukan martabak utuh dan seterusnya. Nah hal-hal yang seperti ini ternyata untuk masyarakat umum saja ini sulit. Apalagi saya juga pernah sedih sekali Bu, waktu itu pernah menginap di salah satu tempat, kemudian tarifnya mudah sekali dihitung. Jadi tarifnya itu ini di kota kecil 500.000 per malam begitu. Lalu saya menginap 3 hari. Saat saya mau bayar, resepsionisnya sampai harus menggunakan kalkulator. Padahal ya 500.000 dikali 3 kan mudah ya, 1.500.000. Tetapi karena orang dewasa di kita itu tidak terbiasa menggunakan logika atau selalu tergantung dengan alat bantu hitung sampai dia bekerja pun ketika hal-hal sederhana dia sampai harus mengkonfirmasi kepada kalkulator begitu. Jadi ini yang kita tidak kehendaki sebetulnya. Apalagi tadi kalau Ibu sampaikan anak-anak Ibu akan masuk ke universitas, akan menjadi insinyur misalnya, akan menjadi praktisi di bidang-bidang yang butuh matematika, itu sangat perlu sekali kemampuan matematika yang kuat. Jadi memang ini
force-nya gitu ya, kekuatannya itu memang harus dari orang tua, dari guru, untuk mau mengakui dulu Bu dari diri sendiri bahwa ini ada kebutuhan, ada gap, ada hal yang perlu disuplai lagi anak-anak begitu ya, siswa-siswi kita, bahwa bukan anak saya sudah selesai sekolah, sudah selesai, artinya bukan, tapi kita sendiri mengakui dulu ini ada kekurangan, mungkin tidak semuanya harus diulang, tetapi anak-anak kita mungkin ada konsep-konsep tertentu yang perlu dia pelajari lagi dan memahami lagi. Kebetulan suami saya kerja di perbankan, itu dia sempat bilang kalau mau merekrut pegawai baru, biasanya ditanya, bisa nggak ngitung 15% dari sekian? Kan kalau di bank sering sekali menghitung bunga. Kalau dia bisa menghitung dengan cepat, ini saya mau jadikan pegawai. Kalau tidak, harus pakai kalkulator dulu. Ini sulit begitu ya, karena saat ketemu dengan misalnya harus menjelaskan kepada nasabah secara cepat dan seterusnya, itu ternyata di dunia pekerjaan, beberapa pekerjaan itu sangat diperlukan. Konsep-konsep yang adanya di SD, Bu, gitu ya. Ini bukan bicara matematika kalkulus atau matematika yang sudah sulit, ini matematika SD ternyata banyak juga orang yang orang dewasa gitu ya, yang memang belum bisa. Nah, itu memang harus diakui dulu bahwa saya perlu untuk memahami ini. Itu tugas berat dari guru dan orang tua, tapi yuk mari kita mulai gitu. Kalau Terima saya kasih banyak Bu bisa Cynthia. mengajak seperti itu Bu Reti. Luar biasa nih ya Bu Cynthia. Ini sebenarnya kita udah habis sesinya. Mudah-mudahan Bu Reti dan Bu Tias ini ya terjawab ya. Tapi ada satu hal yang penting mungkin ditanyakan oleh Pak I Gusti Ngurah Mantra, mungkin sedikit aja Bu Cynthia, karena ini mungkin penting gitu ya pertanyaannya. Adakah kaitannya antara literasi dan numerasi? Ya, jadi kalau sederhananya Pak, numerasi itu literasi matematika. Jadi kalau literasi itu secara umum, literasi kan banyak ya. Kalau literasi matematika mungkin kita bisa bilang itu numerasi. Jadi kalau dari katanya sendiri literate begitu ya, itu kan jadi melek gitu ya. Kalau melek matematika berarti bahwa ini bisa, anak-anak ini bisa memahami dengan baik, punya kemampuan untuk menyampaikan kembali begitu ya, anak ini literate. Di buku ini juga saya menyampaikan apa sih ciri-ciri anak dengan numerasi yang baik begitu. Salah satunya ya memang tadi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan kembali apa yang dipelajarinya. Jadi paham itu lebih penting dari sekedar alat bantu hitung. Tadi seperti saya ilustrasikan ke Bu Reti, ya kalau mau menghitung ambil aja kalkulator ya Bu. Sekarang semua anak punya HP begitu ya, punya kalkulator itu mudah. Tapi apa yang dipencet dan apa hasilnya, interpretasinya seperti apa, tadi 4 martabak itu 4 martabak utuh atau 4 martabak apa begitu, itu yang perlu dipahami saya rasa oleh siswa-siswi kita, apalagi tantangannya ke depan untuk menjadi berbagai profesi tadi yang saya sampaikan juga cukup memang diperlukan gitu di masa sekarang. Kalau menghitungnya ada alat bantu hitung, tetapi untuk memaknainya itu yang mungkin perlu lagi ditekankan. Maaf Bu Cynthia, apakah benar atau tidak ya ini pertanyaan saya, soalnya pernah ada yang bilang gini, kalau kita menguasai matematika, berarti kamu bisa menguasai semua bidang, benar nggak sih itu? Itu saya mau Wah, tanya. sebetulnya kalau menguasai matematika dalam hal berhitung, itu mungkin saya kurang setuju, tapi kalau menguasai matematika seperti tadi, dia memahami betul apa yang dipelajarinya, karena matematika itu kan saat kita belajar matematika, sebetulnya yang distimulasi itu logika berpikir ya Bu, cara berpikir, yang struktur berpikirnya. Jadi bukan bisa menghitungnya, tapi seperti tadi, misalnya Ibu sampaikan 1463 dibagi 7. Itu kan ada proses berpikir yang sistematis. Nah, latihan yang seperti ini sampai bisa menyampaikan kenapa hasilnya 209 bukan 29, karena dia berpikirnya sistematis dan struktur logikanya itu berjalan. Saya rasa anak-anak yang mampu menyampaikan seperti ini, dia mampu juga menyelesaikan hal-hal lain karena dia kritis terhadap dirinya sendiri, dan menurut saya itu skill yang transferable, bukan hanya berguna di matematika, tapi akan berguna di kehidupan dia dalam bidang apapun. Mungkin seperti itu Bu jawaban singkatnya.
Terima kasih banyak ya Bu Cynthia ya, mudah-mudahan tercerahkan ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua guru, adik-adik mahasiswa ya. Jadi mungkin secara lengkapnya memang Bu Cynthia hari ini kebetulan kita juga sedang launching ya dari Tangga Edu itu, seperti yang memang kita fokuskan, Tangga Edu itu fokus pada literasi dan numerasi, khususnya literasi membaca tulis dan literasi numerasi mungkin ya sebagai salah satu literasi dasar yang harus dimiliki anak. Jadi semuanya secara lengkap itu masing-masing tadi aspek ya yang tadi dijelaskan Bu Cynthia sudah memberikan beberapa contoh, tapi masing-masing aspek itu secara detail contoh-contohnya plus pemahaman kita itu dikupas di dalam bukunya ya yang lebih detail. Nah, saya merekomendasikan Bapak Ibu mempunyai, ya silakan Bu Cynthia. Mungkin Mbak Farah bisa sampaikan daftar isinya apa saja yang dibahas di buku. Oh, iya. Oke, nanti mungkin akan ada ini ya Bu Cynthia. Bentar dulu ya, saya bahas itu ya. Jadi secara umum Bapak Ibu semua itu ada tentang numerasi dan belajar matematika, tadi istilah numerasi, kemudian number sense, bagaimana mengembangkannya itu detail sekali mulai tadi ya seperti misalnya kita mulai ya seperti filosofi tangga ya, karena itu Tangga Edu, filosofi tangga itu apa dulu step 1-nya, step 2-nya, step 3, jadi bagi anak-anak yang sudah dewasa pun saya merasakan ya anak saya sudah kelas 9, berarti mau SMA, itu saya merasakan ada tangga-tangga yang hilang gitu, jadi kita mesti agak isi dulu gitu ya, ke belakang gitu ya, terutama tadi penalaran dan misalnya untuk bicara TPS ya, tes potensi skolastik, kemudian ada tadi number sense, konsep bilangan, kemudian number sense dalam operasi bilangan, jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada penalaran proporsional, tadi ya, yang sudah dicontohkan pecahan gitu ya. Kemudian ada literasi spasial, itu geometri ya, tapi bagaimana bermakna. Dan yang terakhir itu adalah literasi pengolahan data. Dan kalau kita nih, misalnya yang sudah dewasa nih, kita bicara orang tua ya, kita lihat tes potensi skolastik anak-anak yang mau masuk universitas, itu kan penalaran, dan penalarannya penalaran tentang ini gitu. Jadi secara konsep tuh ada di sini gitu. Cuma kalau SD-nya kuat, makanya itu jadi sesuatu yang apa ya, penalaran itu sudah matang gitu. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas atensinya. Nah, kita akan, banyak pertanyaan, tapi mohon maaf sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa kita ada di grup Telegram sama di grup WA, kalau belum masuk Telegramnya, kemudian di Instagram Tangga Edu, nanti bisa didiskusikan di sana. Tadi ada dari Bu Arvina Lutfiasari, boleh supaya ada ide-ide. Nah, untuk sementara ide-idenya juga ada di buku itu. Nah, terakhir terima kasih banyak Bu Cynthia atas sharingnya, berbaginya. Saya mau kembali, tapi tetap di sini kan Bu Cynthia. Saya kembali dulu dengan saya akan Bu Ayu atau Bu Puri. Bu Puri masih ada ya, atau Bu Ayu? Ya, Mbak Farah hadir. Bu Puri ya, Bu Puri masih hadir juga. Oke, mungkin satu kalimat aja Bu Puri dan Bu Ayu, gimana penjelasan tadi bisa mengisi kekosongan yang tadi kita sampaikan di awal. Ya. Saya sudah Mbak di chat Zoom karena saya nggak bisa menyampaikan singkat, terlalu banyak kayaknya yang pesan-pesannya, jadi saya catat itu di di chat room. Terima kasih banyak. Iya, tapi intinya memang buku ini sangat recommended karena saya pribadi di sini ya walaupun banyak berkecimpung istilahnya di tingkat perguruan tinggi, namun banyak hal-hal baru karena memang bahasanya itu yang saya highlight ya, bahasanya sangat mudah dipahami gitu. Jadi saya juga memposisikan sebagai orang tua yang punya siswa kelas 4 SD, kadang memang sama seperti Ibu guru tadi, saya juga kadang kalau lagi buru-buru mengajarkannya dengan konsep yang formal, tapi pas tadi baca buku dari Cynthia itu banyak sekali pencerahannya. Oke, terima kasih banyak Bu Puri, ini bisa dibaca di chat aja ya Bu Puri, ya, itu karena panjang ya. Kalau Bu Ayu gimana Bu Ayu mengisi kekosongan yang tadi Bu Ayu sampaikan? Iya, terima kasih Bu Farah. Jadi memang dari buku ini saya belajar banyak ya. Saya basicnya sebagai guru matematika juga. Seperti yang Bu Anita alami tadi, memang ketika saya baca buku ini, oh iya ya gitu. Jadi banyak yang oh iya gitu. Ternyata banyak hal-hal kecil yang sepertinya belum terfikirkan. Jadi terfikirkan kembali. Jadi memori lagi, terus dan banyak bahasa yang mudah dipahami seperti yang disampaikan Bu Puri. Jadi memang isinya daging banget lah pokoknya buku ini ya. Jadi jadi hal-hal kecil, hal spesifik, hal-hal yang sebenarnya ya tadi ya bukan harus hal sulit gitu. Hal-hal mudah pun
ketika kita bisa menguasai dan kita bisa sampaikan dengan baik itu bisa bermakna sekali untuk anak-anak seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Ayu, Bu Puri, dan Bu Cynthia. Terima kasih banyak. Setelah ini jangan kemana-mana dulu karena ada informasi tentang bagaimana sertifikat, bagaimana pemesanan buku ya. Dan memang satu yang saya suka ya, karena memang Tangga Edu itu fokusnya adalah pada guru dan orang tua. Jadi harus ada sesuatu yang praktikal gitu ya. Satu yang langsung, tetapi didasari dengan teori-teori yang kuat gitu. Jadi ini ya isi buku itu ini gitu. Jadi kalau kita banyak bicara, saya pribadi banyak membaca literatur, tapi itu it's too theoretical gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh agak riweh gitu menyerapnya. Tapi kalau ini tuh sangat praktikal, sangat mudah, bisa langsung dilakukan. Bu Hajaria, mohon maaf ya, ada raise hand tapi waktunya sudah. Mohon maaf, nanti kita bisa diskusi ya, bisa Nanti ketemu WA lagi atau mungkin. di Telegram gitu. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya sampaikan untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu semua akan disampaikan oleh Mbak Aziza. Mungkin Bapak Ibu, terima kasih Bu Puri, Bu Ayu. Sampai ketemu lagi, Bu Cynthia, sampai ketemu lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk berbagi untuk masing-masing konsep gitu ya. Baik, jadi setelah ini bagi Bapak Ibu yang ingin tadi menanyakan bagaimana sih memesan bukunya, ini Mbak Aziza akan menjelaskan bagaimana untuk memesan bukunya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Cynthia. Kita kembalikan kepada Bu Aziza. Silakan Mbak Aziza. Oke. Terima kasih Bu Farah atas waktunya. Mungkin kita play dulu ya sedikit nih, ada beberapa testimoni dari pembaca yang udah membaca buku pembelajaran numerasi. Buku yang dinanti-nanti. Sebelum membaca buku ini, kami beberapa kali mendapat pelatihan tentang numerasi secara langsung dari penulisnya, yaitu Ibu Cynthia. Kami sadar setelah kembali lagi membaca buku ini, ternyata mengajar matematika itu mudah, tetapi harus mampu membuat anak-anak terlatih kemampuan bernalarnya, mampu mengajak anak-anak untuk melakukan matematika sesuai konteks, dan tentunya aplikatif terhadap permasalahan sehari-hari. Nah, ini dapat menjadi referensi bagi kita semua sebagai seorang guru ataupun orang tua, bahkan calon guru. Buku ini mudah dipahami, juga terdapat beberapa contoh-contoh pembelajaran yang tentunya menginspirasi untuk segera ingin mengajarkan matematika yang menyenangkan bagi siswa-siswa maupun putra-putrinya. Terima kasih Bu Cynthia sudah berbagi ilmu, dan terima kasih Tangga Edu sudah menerbitkan buku ini. Dari saya Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ratnawati, Kepala Sekolah SD Negeri Nayubara 2, Kota Surakarta. Saat ini saya sebagai pengajar praktik, guru penggerak, dan guru pamong PPG untuk guru SD. Setelah saya membaca buku berjudul Pembelajaran Numerasi di Sekolah Dasar, bahwa isi, konten, dan materi sangat direkomendasikan untuk praktisi, khususnya guru SD. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama saya Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Saya Aziza akan memberikan beberapa informasi terkait pre-order buku dan juga pengisian link sertifikat. Untuk pre-order buku pembelajaran numerasi di sekolah dasar dimulai dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 29 Januari 2023, di mana untuk masa pre-order ini dari buku yang dari harga awalnya itu 90.000 akan menjadi Rp75.000, dan bagi peserta webinar tentunya ada tambahan spesial yang khusus hanya ada untuk hari ini aja, yaitu free ongkir untuk wilayah Jabodetabek dan juga potongan ongkir untuk yang di luar Jabodetabek.
Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin sertifikat webinar ini ataupun Bapak Ibu yang ingin memesan buku pembelajaran numerasi, bisa langsung isi di link berikut di tanggaedu.com/buku numerasi. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin memesan buku pembelajaran numerasi, kami juga tersedia di Tokopedia dan juga Shopee di Tangga Edu Official. Oke, untuk Bapak Ibu yang mau langsung scan, ini berkode-nya udah kami sediakan, bisa langsung di-scan aja. Dan untuk record webinar hari ini dan bahan-bahan materi yang udah disampaikan Bu Cynthia akan kami kirimkan setelah acara ini secepatnya melalui WA Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mbak Aziza tadi informasinya ya. Jadi Bapak Ibu linknya sama semuanya. Kalau Bapak Ibu cuma mau sertifikatnya aja, ya, maksudnya artinya tidak mau memesan buku juga nggak apa-apa. Jadi isinya adalah isi link tersebut gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga mau memesan buku, linknya juga sama. Kalau mau sertifikat, linknya juga sama gitu ya. Baik, oh ada pertanyaan. Kalau pesan di Shopee apa dapat harga diskon hari ini? Kalau harga diskon itu adalah memang PO sampai tanggal 29 Januari. Ya. Kita dapat harga diskon, tapi kalau ongkirnya tidak dapat diskon ongkir gitu. Jadi diskon ongkir itu hanya yang lewat sini dan yang hari ini saja. Jadi itu untuk menghargai teman-teman yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Kalau untuk PO-nya sendiri itu berlaku sampai tanggal 29 Januari ya. Maksudnya diskon yang tadi untuk diskon launching ya. Kita sebutnya diskon launching itu berlaku sampai 29 Januari. Baik, Bapak Ibu semua, linknya juga sudah dibagikan tadi di dalam chat, kemudian ini juga listnya, bisa di-scan barcode, kalau yang pakai laptop mungkin bisa pakai HP ya. Sekali lagi Mbak Bu Cynthia, terima kasih banyak ya Bu Cynthia ya. Silahkan. Terima kasih Mbak Farah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini saya senang sekali berbagi, jadi mungkin jangan bosan-bosan untuk ketemu gitu ya. Jadi saya selalu senang, walaupun jauh di mata dekat di hati gitu ya. Ya, jauh di mata dan dekat di hati ya. Jadi ini alhamdulillah kita sudah mulai dengan buku untuk Bapak Ibu guru orang tuanya, dan insya Allah mudah-mudahan ya doakan kami akan melaunching buku untuk anak-anaknya ya Bu Cynthia ya. Semangat. Ini menyemangati diri kami, menyemangati diri kami. Jadi kita bagaimana yang untuk anak-anaknya secara tadi tangga membuat penalaran dan sebagainya itu sedang disiapkan ya. Segera kita siapkan untuk anak-anaknya gitu ya. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya, mudah-mudahan kita lancar. Juga ini numerasi bukan yang terakhir, nanti akan ada buku literasi juga untuk buku orang tua gurunya, juga buku untuk anaknya. Semuanya sebenarnya untuk sama-sama kita mengembangkan kompetensi kita ya, kita pribadi semuanya dikembangkan, insya Allah hasilnya nanti juga kita akan rasakan di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Salam, kami tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Cynthia. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia, Bu Farah semuanya. Bu Puri, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Tadi masih ada yang nanya, bagaimana dengan sertifikatnya? Tadi silahkan ke link yang tadi ya. Link yang akan diinformasikan linknya. Nanti mungkin dari admin kami juga akan share lagi linknya kepada Bapak Ibu melalui WA-nya masing-masing. Numerasi tadi ya, slide-nya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Cynthia, makasih banyak ya. Iya Mbak Farah, dengan senang hati ini melihat banyak yang hadir dan antusias. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya Bu Cynthia, jadi tadi beberapa orang, ini sambil ngobrol nggak apa-apa nih. Jadi beberapa orang itu mengabarkan mereka ini nobar jadi.
Oh, nobar. Nobar di Waduh, sekolahnya masing-masing. saya udah Kan kayak masih jam webinarnya sekolah udah kayak masing-masing. pertandingan sepak bola nih. Nobar webinar gitu. Piala AFF kalah gitu ya Bapak Ibu.